1566 Silakan makan anggur. Melihat semangat juang Kui Niu yang tinggi, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Dia masih mengetahui dasar-dasar kekuatan tempur Kui Niu, yang sebanding dengan Kaisar Sembilan Dewa dengan peringkat yang sama. Tapi jika dia menghadapi Si Zun, dia mungkin akan kalah. Dia sudah belajar seberapa kuat Si Zun. Saat dia berbicara, aliran darah lain meluap dari sudut mulutnya, yang berwarna hitam dan bercampur dengan petir. Kui Niu mengerutkan kening lagi, menyipitkan matanya sedikit, berlama-lama di aura ilahi, menatap roh primordial Ye Chen. "Ki Tua, keterampilan apa yang kamu latih?" Reaksi ini sangat sombong. Kritik bertahun-tahun, tidak ada yang serius. Ye Chen tersenyum lega, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tidak berniat menjelaskan alasannya kepada Kui Niu. Bahkan Dewa Pedang pun tidak berdaya, apalagi Kui Niu. "Aku semakin tidak bisa memahamimu," Kui Niu berkata dalam-dalam, matanya berkedip-kedip dengan makna yang dalam. Ye Chen tersenyum dan berkonsentrasi untuk minum. Reaksi Zhou Tian memang sangat mendominasi. Dia belum menemukan kekuatan apapun yang dapat menahan invasi dan kehancurannya. Terlepas dari langit dan bumi, dia tidak akan dapat menghitung takdirnya. Pengurangan yang tak tertandingi pada akhirnya akan membayar harga yang mahal. Saat malam semakin larut, orang-orang di toko anggur kecil berangsur-angsur semakin berkurang, dan ada juga 3 atau 2 pemabuk, yang masih bersembunyi di sudut dan minum. Mata mereka kabur, dan mereka cegukan satu demi satu. "Pernahkah kamu mendengar? Petir telah membunuh Raja Kuasi bijak Yao Zu lainnya." Ye Chen, yang ingin bangun dan pergi, duduk kembali ke kursinya dengan sadar setelah mendengar kata-kata di luar pintu. Segera, 3 sosok masuk ke restoran kecil ini satu demi satu. Satu adalah lelaki tua jorok, satu lelaki botak, dan yang ketiga cukup normal, lelaki muda yang tampan. Apakah itu anak lelaki tampan, lelaki botak atau lelaki tua yang ceroboh? Mereka semua adalah lelaki tua sejati. Kultivasi mereka berada pada tingkat semu, dan usia mereka juga serupa, sekitar hampir 1000 tahun. Mereka bertiga mungkin datang dari jauh, dan mereka semua paham perjalanan. Gitu mereka duduk di depan kaki mereka, pria botak itu mulai menyemprot. Saya melihatnya secara nyata, Raja Kuasi bijak dari klan monster tercabik-cabik. Aku bahkan tidak tahu, dari mana asal tubuh pertempuran guntur itu. Pemuda tampan itu menghela nafas. Akhir-akhir ini, klan monster menghabiskan banyak uang untuk menangkapnya, dan hadiah surat perintah penangkapan cukup untuk membangun ada gitu banyak biksu di ketentaraan, tapi mereka tidak menangkapnya. Xuan Huang benar-benar memiliki banyak bakat. Pria tua yang ceroboh itu tetap memegang tangannya, dan terus mendecakkan lidahnya. Bagian depan adalah tubuh suci kuno, dan punggungnya adalah pertempuran guntur. Tubuh, semuanya ganas. Tubuh pertempuran dan tubuh suci hampir siap. Pria botak itu tiba-tiba menuangkan semangkuk anggur kental. Ketika datang untuk melakukan sesuatu, ambil tubuh suci kuno. Itu adalah peran yang kejam. Dari Xuan Huang Singhai ke Festival Yaoqi. Dari Festival Yaoqi ke kota kuno kehancuran timur. Dari kota kuno kehancuran timur ke reruntuhan kuno. Dari reruntuhan kuno ke wilayah selatan Xuan Huang. Sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, itu ramai. Dan gerakannya menjadi semakin keras setiap saat. Bakat luar biasa yang mati di tangannya tidak dapat didiskusikan secara individu, tapi dalam kelompok. Membunuh 3, dan itu akan meledakkan langit. Sayang sekali tidak peduli seberapa kuat tubuh suci itu, tidak mungkin untuk melarikan diri dari keinginan ribuan orang. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penjahat yang tak tertandingi seperti itu dimakamkan di dunia bawah. Orang tidak bisa tidak menghela nafas. Inspeksi visual, tubuh pertempuran gemuruh juga akan mengikuti jejak tubuh suci. Tanpa kekuatan yang kuat di belakangnya, bagaimana bisa satu orang melawan klan besar dan agama besar, dan tubuh suci adalah contoh berdarah? Siapa bilang tidak? Kami akan menunggu. Pria tua yang berantakan itu membeku sebelum dia selesai berbicara, hanya karena sesosok hantu muncul di meja anggur mereka dengan suara wos, dan orang yang datang adalah Ye Chen yang mengenakan jubah hitam dan mengenakan jubah hitam mengenakan topeng hantu, sangat misterius.
Siapa kamu? Pria muda tampan dan pria botak itu juga melihat ke samping, menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Kami mengobrol dengan gembira, dan kamu bergegas keluar dengan suara deru, yang membuatku hampir kencing ketakutan. Saya telah mengundang 3 rekan Tao untuk minum. Ye Chen tersenyum murah hati. Ini sungguh memalukan. Seseorang menawarkan minuman, dan mereka bertiga langsung tersenyum. Aku baru saja mendengar ketiganya berbicara tentang tubuh guntur, dan aku suka mendengar gosip. Ye Chen juga duduk dan menatap ketiganya sambil tersenyum. Aku tidak tahu di mana tubuh itu sekarang. Aku ingin melihat itu juga. Terakhir kali di luar kota Vodu, di mana dia memenggal kepala Raja Ras Monster yang semu. Pria botak itu berkata, dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Di luar kota penyeberangan Buddha. Ye Chen bergumam pelan. Sebuah peta muncul di benaknya, di mana terdapat kota penyeberangan Buddha, yang juga merupakan tanah suci Buddha. Jauh dari kota ini, setidaknya 8 juta mil jauhnya. Klan monster benar-benar marah kali ini. Pria muda yang lembut itu menyesap anggur dan memulai percakapan. Putra Dewa Phoenix, Putra Dewa Ras Dewa, Putra Dewa Ras Iblis, Tubuh Dewa Nirvana, dan Dewa Ras Abadi San juga berpartisipasi, ingin menggunakan tubuh pertempuran sebagai objek pelatihan, mengejar dan membunuh satu sama lain. Berjuang untuk supremasi. Jika Anda mengatakan bahwa tubuh pertempuran benar-benar mengesankan, ada pertempuran besar antara klan monster dan klan dewa dari berbagai klan, jadi aku tidak menangkapnya. Pria tua yang ceroboh itu juga melewatkan satu kalimat, mendesah terus-menerus. Ini seperti hantu, berkelahi dengan Ekaristi itu. Pria botak itu tersipu dan lehernya tebal. Kalian bertiga menjadi bersemangat satu sama lain. Tapi sebagai pendengar, Ye Chen duduk diam. Jelas alisnya berkerut. Semakin panas mereka bertiga menyemprot, semakin dalam kerutannya. Situasi Xiao Chen tidak optimis. Masalahnya adalah dia tidak tahu di mana Xiao Chen saat ini. Embusan angin bertiup, dan dia bangkit, datang dan pergi dengan cepat, dengan deru. Melihat ini, ketiga pria botak itu melolong, sialan, bayar minumannya. Ye Chen melangkah keluar dari restoran, tapi tidak ada jawaban, hanya tas penyimpanan yang terbang kembali ke restoran kecil itu. Sekarang, mereka bertiga merasa lega, masing-masing menyingsingkan lengan baju, membuka perut untuk minum, dan mengobrol dengan gembira. Saya tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki jika mereka tahu bahwa yang mengundang mereka untuk minum adalah Ekaristi. Di jalan, Ye Chen dan Kui Niu berjalan berdampingan, ekspresi mereka tidak terlalu tampan. Meski sudah larut malam, masih ada cukup banyak pejalan kaki di jalan. Kebanyakan dari mereka adalah kedai teh di jalan, dan ada diskusi satu demi satu, membicarakan tentang tubuh guntur, dan terkadang tubuh suci kuno. Berani menghukum putra sulung kita, lakukan, kamu harus melakukannya. Emosi Kui Niu yang berapi-api muncul lagi, mengutuk sepanjang jalan, karena dia adalah saudara laki-laki Ye Chen. Dia juga saudara laki-lakinya secara alami. Aku tidak tahu di mana dia, ini agak rumit. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kali ini pergi ke kota Vodu. Xiao Chen tidak boleh ada di sana lagi. Dia membutuhkan informasi yang lebih akurat sebelum dia bisa pergi. Ayo pergi ke Lingsan dulu. Jika kita tidak bisa menyimpan semuanya, dia akan ikut bersenang-senang. Kui Niu menyentuh dagunya. Kamu dan aku telah memikirkan sesuatu. Ayo pergi ke Lingsan dulu. Ye Chen tersenyum dan langsung pergi ke susunan teleportasi. Ini kamu, pergi dan lihat Wang Chuan, area terlarang. Kui Niu melangkah maju dan meraihnya. Ceramah di Lingsan akan dilakukan 3 hari kemudian. Dan ada cukup waktu. Dengarkan aku, kamu pasti benar. Ye Chen. Tidak berdaya, biarkan Kui Niu menariknya. Terbang keluar dari kota kuno Wang Chuan. Dan langsung pergi ke area terbatas gurun barat. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Dan tanah gurun barat tenang dan damai, disertai dengan ketenangan dan ketenangan. Saat itu malam, Wang Chuan damai, dengan kekuatan misterius terjalin, berubah menjadi penglihatan kuno satu demi satu. Sungguh luar biasa bisa melihat burung Phoenix menari di 9 langit dan naga berputar-putar.
Cahaya bintang dan cahaya bulan jatuh, menutupinya dengan mantel cerah dan menambahkan sinar misteri yang tak bisa dijelaskan. Tapi cahaya bulan tidak bisa menyembunyikan kekunoannya, dan cahaya bintang tidak bisa menutupi perubahannya. Di luar sungai Pelupa, banyak orang berdiri diam, dan beberapa orang berkeliaran jauh, memandangi laut. Orang-orang ini bukan dari gurun barat, tapi orang luar. Mereka akan pergi ke Lingsan untuk mendengarkan ceramah Yang Mulia Sakyamuni. Karena mereka berada di gurun barat, bagaimana mungkin mereka tidak datang ke daerah terlarang Wangchuan untuk melihat-lihat? Ini juga rasa ingin tahu. Sungai yang terlupakan di area terlarang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Seseorang menghela nafas, tapi mereka tidak berani melangkah maju, hanya melihatnya dari kejauhan. Dan laut yang seperti mimpi itu sangat tidak nyata dan penuh misteri. Dengan gitu banyak gambar indah yang terjalin, Wangchuan tidak seseram di legenda. Berdiri bahu-membahu dengan Tiansu dari Zhongzhou, reputasinya tidak dapat disangkal. Tubuh suci kuno yang dimakamkan di dunia bawah beberapa hari yang lalu sangat bagus bukti. Singkatnya, orang-orang yang hadir tidak bisa tidak bergidik. Mereka sudah lama mendengar tentang masalah ini. Selain tubuh suci, ada juga orang suci agung dan dua raja suci. Penampilan mereka kematian sangat menyedihkan. Karena situasi tragis itu, Jinwu, Kunpeng, dan 9 kaisar semu lainnya terhalang. Bahkan jika mereka semua ditakuti, apalagi yang berkultivasi rendah, konsekuensi melangkah ke area terlarang bisa dibayangkan. Dunia memiliki alasan untuk percaya bahwa Wangchuan, yang berdiri bahu-membahu dengan Belanda, pasti sangat menakutkan. Masih banyak orang yang datang dari ufuk, dan mereka berhenti dari jauh, tidak berani mendekat, hanya melihat dari jauh. Meskipun di luar sibuk, Wangchuan damai dan tenang, permukaan airnya tenang, tanpa ombak. Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat ada orang di kedalaman Wangchuan, seperti mimpi, seperti mimpi. Itu adalah seorang wanita, duduk di sana dengan tenang, memeluk lututnya, angin sepoi-sepoi tidak mengerti, menyisir rambutnya dengan ringan, dan menepuk pipinya satu persatu. Wanita ini, tak perlu dikatakan lagi, adalah Jining Suang, yaitu Dongsen Yaochi, dengan penampilan yang pedih dan cantik, wajah yang dicintai dan terkenal di dunia, gitu cantik hingga membuat orang tercekik dan membuat orang merasa kesurupan. Sejak dia datang ke Wangchuan, dia duduk di sana seperti patung es tidak bergerak. Siapa sangka Dongsen yang luar biasa akan menjadi seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya hanya karena sepatah kata. Matanya yang indah seperti air kusam dan kusam, seperti air di sungai kelupaan, sunyi senyap. Pada titik tertentu, dia melihat ke samping. Diam-diam melihat keluar dari Wangchuan. Seolah-olah dia bisa melihat orang-orang itu memperhatikan Wangchuan dari jarak jauh. Dia bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Dia tersenyum pedih, merasakan angin semakin dingin, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Namun, saat dia memejamkan mata, dua sosok lagi jatuh di luar Wangchuan, berdiri dalam kehampaan. Dalam sekejap, matanya yang redup meledak menjadi cahaya langit, dan air mata mengalir turun, berkilauan dan tembus cahaya. Itu adalah Ye Chen. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun dia ditutupi dengan jubah hitam dan topeng hantu, tapi di matanya yang kabur, semuanya salah. Dia ingat matanya. Bab 1567. Apakah aku pengecut? Ini Wangchuan. Mata Kuiniu cerah, dan dia juga penasaran dengan apa yang disebut area terlarang. Ini harus dicetak. Pria itu mengeluarkan memori spar, cetakan gambar Maliu tentang Wangchuan. Gambar indah di atas air Wangchuan, sangat misterius, dan akan lebih baik untuk mengambilnya kembali untuk mengusir roh jahat. Sungguh luar biasa. Gumam Ye Chen pelan, menonton dengan tenang. Air Wangchuan tenang dan tanpa ombak, tapi penuh bahaya, seperti dunia bawah. Jika Anda bisa masuk, Anda mungkin tidak bisa keluar. Juga seperti Belanda itu, mata perinya tidak bisa melihat melalui laut ini. Terlalu misterius. Yang kuno tidak memiliki cincin pertumbuhan, sepertinya ada di depan kita, tapi lebih jauh dari mimpi, sangat tidak nyata. Untuk beberapa alasan, berdiri di sini,
Dia merasakan perasaan aneh, seolah-olah dia pernah ke sungai kelupaan ini. Perasaan itu cepat berlalu, sangat halus, dan terkadang terasa semakin intens. Dia terpesona, matanya kabur, pikirannya sedang kesurupan, dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dia di sungai pelupa juga menonton dengan ekstasi, terpesona. Dengan tangan gioknya terangkat sedikit, dia dengan lembut meraih ketiadaan, seolah dia bisa menyentuh wajah itu di seberang lautan yang tak terbatas. Sudah lebih dari 200 tahun, dan momen ini sangat mirip dengan yang ada di depan aula alkimia di kehidupan sebelumnya. Ketika dia sekarat, dia mengangkat tangan gioknya yang berlumuran darah dan menyentuh wajahnya, tapi akhirnya jatuh tanpa daya. Di bekas luka, kehidupan lampau dan sekarang sesaat, seperti mimpi sesaat, air Wangchuan adalah perubahan alam, lebih jauh dari hidup dan mati, memisahkan sebab dan akibat, dan juga menutupi cinta, semuanya adalah kesedihan. Ye Chen mengerutkan kening, menoleh tanpa sadar, dan menatap Queen Yu di sampingnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Merasa Ye Chen menatapnya, Queen Yu memiringkan kepalanya. Lihatlah apa yang aku lakukan. Mataku sangat tidak normal. Apakah kamu memiliki perasaan aneh? Ye Chen memberi isyarat dengan tangannya. Merasa seperti apa rasanya? Queen Yu mengangkat alisnya. Aku tidak bisa mengatakannya, tapi aku selalu merasa seperti seseorang di Wangchuan menatapku dan masih membelai wajahku. Sialan, jangan membuatku takut. Queen Yu menggigil dan mundur selangkah tanpa sadar. Aku hanya bercanda, kamu sangat pengecut, kata Ye Chen, dan mundur selangkah dengan sadar. Aku mencintaimu, bukankah kamu mencintaiku? Yang perlu disebutkan adalah bahwa tubuh suci kuno yang sunyi dan seorang pangeran Queen Yu gitu mendominasi dan sombong. Kecepatan mereka jelas bukan yang teratas, mereka semua cepat. Orang-orang yang hadir terheran-heran apa yang mereka lihat. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka sangat lucu. Melihat Ye Chen yang pergi, Jining Suang di Wangchuan juga menarik tangannya, tersenyum dengan air mata. Masa lalu terlalu pahit, ada baiknya melupakan dunia. Kata-kata ini seperti kutukan, dan itu membuatnya kehilangan akal. Air Wangchuan beriak dan bergelombang, menyebabkan dia menutup mulut gioknya tiba-tiba. Perasaan muntah muncul secara spontan, dan ada fluktuasi spiritual di perut bagian bawahnya, seolah-olah dia adalah kehidupan, dan dia mulai cuek. Hei, saya hanya mendengar desahan, dan riak air Wangchuan mengangkat gelombang air, membeku menjadi sosok. Itu adalah seorang wanita tua, bersandar pada tongkat, dengan rambut abu-abu dan mata yang baik, seperti wanita tua yang ramah dengan mata yang baik, menatap Jining Suang yang terus muntah. Dia sangat aneh, dia jelas orang yang hidup, tapi dia tidak bernyawa, seperti orang mati, dan usianya jauh melampaui perubahan waktu, seperti gumpalan debu sejarah. Kasihan anak, akan ada bencana sebelum lahir. Wanita tua itu menghela nafas lagi. Siapa kamu? Jining Suang berdiri, mencengkeram perut bagian bawahnya, dengan sedikit kewaspadaan di matanya yang redup. Nama saya Meng Po. Wanita tua itu tersenyum ringan. Meng Po. Jejak kebingungan melintas di mata indah Jining Suang. Bagaimana dengan Meng Po di jembatan? Ya atau tidak, tidak masalah. Ibu, pernahkah Anda memilih nama untuk anak Anda? Hamil. Hamil. Jining Suang tertegun sejenak, menurunkan matanya tanpa sadar, dan menatap perut bagian bawahnya dengan bingung. Dia jelas bisa merasakan roh di tubuhnya. Naiseng. Urutan awal. Ada air mata di matanya, kombinasi yang salah. Saya tidak tahu apakah itu kegembiraan atau ketakutan. Kegembiraan melahirkan kehidupan baru, tapi juga ketakutan bahwa dia akan menerima anak mereka. Tiba-tiba, dia mengangkat matanya sedikit, melihat ke kejauhan berkabut, dan mencoba yang terbaik untuk menangkap sosok itu dari belakang. Langit menipu orang. Mereka seharusnya saling melupakan dalam hidup ini, tapi mereka berakhir dengan buah cinta. Melihat rekan Ye Chen itu, dia masih berlari dengan sangat dominan. Dia selalu merasa kedinginan di belakangnya. Bagaimana kabarmu sekarang? Bagaimana perasaanmu? Queen Yu tidak berlari terlalu lambat, melihat ke samping ke arah Ye Chen.
Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa seperti menjadi seorang ayah, kata Ye Chen penuh arti. Orang tua itu menghitung, paksaanmu menjadi lebih baik dan lebih baik. Kui Niu juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dia mengayunkan Ye Chen sejauh 800 kaki, berlari lebih cepat dari kelinci. Ye Chen menggelengkan kepalanya, kecepatannya tidak lambat, dan dia akan melihat kembali Wang Chuan dari waktu ke waktu. Lucu, tapi perasaan sebelumnya cukup nyata. Dia benar-benar merasa seseorang sedang menatapnya dan menyentuh wajahnya. Ini terlalu aneh, kalau tidak dia tidak akan lari. Itu adalah daerah terlarang, terlihat damai tapi menakutkan. Pernah ke Belanda, dia tahu yang terbaik. Mampu berdiri bahu-membahu dengan Belanda dan berpikir dengan pantatnya. Dia juga tahu betapa menakutkannya Wang Chuan. Tepat ketika dia berpikir, dia berhenti tiba-tiba, mengerutkan kening lagi, dan buru-buru melihat sekeliling tubuhnya, hanya untuk melihat serangkaian guntur hitam pekat terwujud, dan momok datang, menghancurkan tubuh suci dan akar kultivasinya. Tanpa pikir panjang, dia melangkah dan mendarat di puncak gunung, dan langsung duduk bersila di atasnya. Melihat Ye Chen berhenti, Kui Niu, yang berlari jauh, berbalik dan melangkah ke puncak gunung sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun. Ye Chen berkata, "Jangan datang ke sini, menjauhlah dariku." "Ada apa?" Kui Niu menyipitkan matanya dan menatap tubuh Ye Chen. Lebih tepatnya, pada guntur gelap dan kilat di dalam dan di luar tubuh sucinya. Dengan kekuatan menghancurkan dunia, sangat mendominasi. Meskipun dia khawatir tentang Ye Chen, dia masih mundur. Guntur dan kilat yang gelap sangat aneh sehingga membuat hatinya bergetar. Sepertinya semacam bencana guntur yang menimpanya, tapi itu bahkan lebih menakutkan daripada guntur itu. Bencana. Ye Chen menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk menekan momok. Meskipun momok itu datang tiba-tiba, itu tidak ganas. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa sebelum dia menekan momok itu, guntur dan kilat dari momok itu menghilang tanpa bisa dijelaskan, helai demi helai, dan menghilang tanpa jejak, tanpa tahu kemana mereka pergi. Hanya dalam beberapa saat sebelum dan sesudah, petir di dalam dan di luar tubuh sucinya menghilang, yang membuatnya sedikit linglung. Mungkinkah Tuhan berbaik hati, mengetahui bahwa murka Tuhan tidak dapat menghancurkan saya, dan langsung menariknya. Dia baik-baik saja di sini, tapi sisi Jining Suang sengsara, memegangi perut bagian bawahnya dan merintih kesakitan. Melihat perut bagian bawahnya, itu penuh dengan guntur dan kilat yang mengamuk, sangat sombong. Tapi itu tidak ditujukan padanya, tapi kehidupan yang dikandung di perutnya, lebih tepatnya, anaknya. "Nenek tolong, selamatkan dia." Dia memohon dengan putus asa, menatap Pomeng dengan penuh harap. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Meng Po dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Kamu dan ayah anak itu sama-sama dikutuk oleh para dewa. Saat dia masih hidup, dia menerima hukuman dari kalian berdua." Wajah Jining Suang menjadi pucat seketika, dan dia juga dikutuk hukuman Tuhan. Lebih baik dari siapapun, memahami kengerian hukuman surga, dan sulit baginya dan Ye Chen untuk melawan, apalagi anak yang belum lahir. Ini adalah malapetaka. Surga berdarah dingin dan Tuhan kejam. Ini mengubah targetnya dan tidak dapat menghancurkannya dan Ye Chen. Jadi menargetkan anak-anak mereka sebagai hukuman dan untuk menunjukkan keagungan surga. "Ye Chen, tolong kembali dan selamatkan anak kami." Dia berteriak dalam hatinya, matanya yang indah diselimuti oleh air mata, dan dia, yang gitu luar biasa, lebih terlihat seperti wanita yang tak berdaya dan lemah saat ini. Pomeng menghela nafas secara diam-diam, ada cahaya ilahi yang tertinggal di ujung jari lamanya, ingin membunuh bayi yang belum lahir itu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia hidup. Dalam ingatannya yang kuno, ada dua orang yang juga dikutuk oleh para dewa. Anak yang mereka lahirkan bersama menciptakan bencana dan kekacauan yang mengejutkan di surga. Itu adalah sejarah berdarah, dan Rao tidak bisa menahan gemetar bahkan sekarang ketika dia mengingatnya. Tapi dia tidak tahan pada akhirnya, berbalik dengan acuh tak acuh, dan perlahan berjalan pergi, permaisuri.
Jika aku tidak membiarkanmu pergi, aku akan selalu membiarkan dia melihat anak itu, dan aku akan selalu meninggalkan nama untuk itu. Anak di dunia. Bab 1568 Kaisar Zun yang berusia 200 tahun. Di puncak gunung, Ye Chen masih duduk bersila, mengerutkan kening, berpikir keras, tidak dapat mengerti. Dalam kegelapan, dia selalu merasa seseorang memanggilnya, histeris, tapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Ada juga hilangnya hukuman Tuhan yang tidak bisa dijelaskan, yang di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa surga yang kejam akan membebaskannya dengan gitu mudah. Ini sepertinya sebuah konspirasi, dan dia masih belum lepas dari belenggu takdir. Melihat bahwa dia telah diam untuk waktu yang lama, Kui Niu muncul dengan tatapan aneh. Kamu baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dan akhirnya bangkit, matanya tidak pasti. Aku mengomel sepanjang jalan aku. Ya. Kui Niu tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba menyipitkan matanya, dan menatap Sutian, karena ada celah di Sutian. Segera, cahaya sihir hitam legam turun dari celah dan berdiri tegak di tanah yang luas. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat bahwa itu adalah sosok yang kabur, secara bertahap menunjukkan bentuk manusia dalam roh jahat yang mengepul. Dia sangat aneh, ditutupi jubah hitam, wajahnya kacau, ditutupi oleh metode rahasia yang kuat, hanya sepasang mata suram. Cahaya redup berkedip-kedip, tubuhnya terkadang ilusi, terkadang padat. Sejak kedatangannya, ruang menjadi kacau, dan bunga, tumbuhan, dan pohon dalam radius 10.000 zang semuanya layu pada saat yang sama. Paksaan yang kuat menakuti keempat arah, menyebabkan langit bergemuruh dan bumi bergetar. Dia terlihat seperti iblis, mengerikan, kejam dan haus darah. Karena penampilannya, angin yang bertiup di dunia ini juga menjadi dingin. Setiap jengkalnya membentuk es dan warna esnya sangat hitam. Kuasi Kaisar tingkat. Kui Niu mundur selangkah tanpa sadar. Dia, yang selalu bullis, kehilangan kesombongannya saat ini. Tubuh sapinya yang agung tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Dia punya alasan untuk percaya bahwa kekuatan tempur pria berjubah hitam itu melampaui leluhurnya Kui Niu. Tidak seperti dia, mata Ye Chen penuh dengan kedinginan, alih-alih mundur. Dia membunuh, matanya yang dalam penuh dengan darah yang mengamuk, seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh yang tidak duniawi. Jangan salahkan dia untuk ini, itu hanya karena pria berjubah hitam adalah iblis surgawi, dan dia akan mengingat nafas iblis surgawi sampai kematiannya. Itu adalah invasi mereka, dan dacu yang diwarnai merah mengubur 90 juta heroik jiwa. Bagaimana mungkin ada iblis yang turun? Dari mana dia datang? Bagaimana Anda datang ke benua Xuan Huang ini? Penuh keraguan, kebijaksanaan Ye Chen ditutupi lapisan kabut, dan dia tidak tahu alasannya. Nafas yang luar biasa. Setan berjubah hitam itu tersenyum, dengan nyaman menyerap esensi langit dan bumi, menikmatinya di seluruh wajahnya. Kata-katanya membosankan, suram dan dingin, dan sangat kuno. Tersenyum dan tersenyum, dia melirik Ye Chen dan Kui Niu dengan pandangan menghina. Pada saat dia datang, dia merasakan keberadaan keduanya, tapi sebagai kaisar semu, dia langsung mengabaikan keberadaan keduanya. Menurutnya, dua wali bisa dibunuh dengan menjentikkan jarinya, dan dia tidak repot-repot membunuh mereka. Dia melihat ke kejauhan, dan sepertinya bisa melihat Wang Chuan di area terlarang melalui mil yang tak terhitung jumlahnya, dan tersenyum tipis menunjukkan gigi putihnya. Keberuntunganku sangat bagus. Matanya berapi-api, dengan kegembiraan. Sepertinya telah menemukan harta karun yang sangat besar. Di sisi lain, Kui Niu sudah menarik Ye Chen kembali, dan jubah hitam Zundi terlalu kuat. Meskipun penuh dengan niat membunuh, Ye Chen masih menekannya dengan paksa. Itu adalah iblis surgawi, tapi dia juga seorang kaisar semu yang nyata, yang jauh di luar jangkauan apa yang bisa mereka lawan. Haruskah aku membiarkanmu pergi? Keduanya mundur dua langkah ketika ejekan iblis berjubah hitam bergema, penuh keagungan, kekuatan sihir, dan gema tak terbatas. Segera, paksaan Kaisar Zun menyebar ke seluruh dunia.
dan Ye Chen serta Kui Niu tidak bisa bergerak untuk sesaat. Kami tidak main-main denganmu. Kui Niu mendengus dingin. Seorang kaisar semu dapat menggertak orang tanpa pandang bulu. Tubuh suci kuno. Darah Kui Niu, dan darahmu seharusnya sangat luar biasa. Setan berjubah hitam menjilat lidah merah, kilatan di matanya masih gitu menakutkan dan menakutkan. Saat dia mengatakan itu, dia tidak sabar untuk mengulurkan telapak tangannya dan meraih mereka berdua, ingin merebut darah mereka. Mata Kui Niu berwarna merah darah. Tidak mampu mematahkan tekanan Kaisar Zun, Ye Chen juga terlihat dingin. Dan kekuatan roda peri sangat dekat. Mereka tidak dapat melawan Kaisar Zun, mereka harus melarikan diri. Dan mereka bisa hanya menggunakan jalan surga untuk melarikan diri. Namun, saat dia akan mengorbankan darah untuk esensi, hembusan angin sepoi-sepoi bertiup masuk, dan mereka berdua melihat sesosok hantu muncul di depan mata mereka, yang menghancurkan telapak tangan iblis berjubah hitam itu. Menatap matanya, hanya untuk melihat bahwa itu adalah seorang pembudidaya laki-laki, berpakaian biasa, dengan perubahan hidup yang kuat. Matanya kosong, ekspresinya kusam, seperti boneka. Tidak ada emosi yang terungkap. Bahunya penuh debu dari tahun ke tahun. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia merangkak keluar dari kubur. Orang ini juga sangat aneh, muncul dengan suara mendesing, seperti hantu. Meski di depan mereka berdua, dia ada seperti ilusi, lebih jauh dari mimpi. Dan kultivasinya sebenarnya berada di tingkat kuasi kaisar. Aku, ibuku, kaisar semu yang berusia 200 tahun. Kui Niu sangat terkejut hingga matanya membulat, dan dia menatap pembudidaya laki-laki di depannya dengan tak percaya. Cincin itu baru berumur 200 tahun. Berapa umurnya? Bukan Liu Dao, ini Hong Chen. Ye Chen juga terkejut, dan dia mengenali siapa orang di depannya. Dia terkejut, tapi lebih mengejutkan. Terakhir kali dia melihat Hong Chen adalah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, dunia manusia melewatkan 5 penurunan surga dan manusia dan segera menjadi orang suci, yang benar-benar tidak konvensional. Saya tidak pernah menyangka bahwa ketika saya melihat Anda lagi dalam 3 tahun, Anda sudah menjadi kaisar semu, yang baru saja membalikkan hukum dunia. Apakah ini tipuan untuk maju dengan kecepatan seperti itu? Rao adalah keadaan pikirannya, tapi juga ngeri. Keduanya terkejut, dan iblis surgawi berjubah hitam di sisi berlawanan juga menyipitkan matanya, menatap dunia manusia. Dia juga terkejut dengan tekad kaisar semu. Dia bisa melihat melalui cincin tahunan dunia dalam sekejap. Dia jelas baru berusia lebih dari 200 tahun, tapi dia sebenarnya adalah seorang kaisar semu yang asli. Surga yang luar biasa menantang bakat. Yang paling penting adalah dia tidak bisa melihat dunia fana, dan tidak bisa menemukan asalnya. Dia hanya tahu bahwa orang aneh ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan perasaan ini membuatnya takut di dalam hatinya. Hong Chen tidak bereaksi sama sekali terhadap intipnya, berdiri seperti boneka, tidak bergerak. Siapa kamu? Iblis surgawi berjubah hitam berkata dengan dingin, dan aura kaisar semu meningkat dengan cepat. Hong Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi menghancurkan Tian Xiao dengan satu langkah, mengangkat tangannya sedikit, dan menepuk iblis berjubah hitam itu. Telapak tangannya, yang tampak biasa, mengandung Dao, yang menggabungkan ribuan teknik rahasia, mengembangkan yin dan yang dengan sendirinya, dan berubah menjadi kekacauan. Pada saat ini, bahkan waktu pun membeku. Iblis berjubah hitam mendengus dingin, menggenggam seni hebat membunuh kehidupan dengan tangannya, mengembangkan kekuatan supernatural, dan menamparnya dari udara. Kedua telapak tangan bertabrakan, darah berhamburan, darah dan tulang beterbangan. Iblis berjubah hitam itu benar-benar dikalahkan, berbalik ke samping, menghancurkan langit berkabut sepanjang jalan, dan tidak menstabilkan sosoknya sampai jaraknya 8.000 kaki. Dia tampak ngeri, dan sebelum dia bisa bergerak, Hong Chen mendatanginya seperti hantu, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Kali ini, tubuh iblis surgawinya hancur di tempat, dan terbang jauh-jauh, menabrak lebih dari selusin puncak gunung. Siapa kamu? Iblis berjubah hitam itu meraung, mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan tubuhnya dan mengaktifkan metode terlarang.
Dia tidak percaya bahwa ada keberadaan tirani di surga dan banyak sekali domain yang memberinya ilusi yang tidak dapat dijelaskan bahwa yang dia hadapi bukanlah kaisar semu, tapi seorang kaisar agung. Raungannya seperti guntur abadi, tapi Hong Chen mengabaikannya, dan sebelum dia bisa berhenti, dia membunuhnya seketika, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat tangannya dan memukul, cetakan telapak tangan itu biasa, tapi sangat mendominasi. Adegan berikutnya bahkan lebih menakutkan. Kaisar Iblis Surgawi Zun yang agung dipukuli sepanjang jalan, dan setiap kali dia ingin melawan, dia dipukul mundur, dan tubuhnya diledakkan lagi dan lagi. Darah hitam pekat dari Iblis Surgawi tersebar di seluruh dunia, setiap tetesnya melotot bersinar dengan cahaya iblis. Kui Niu diam-diam menelan ludahnya, matanya tegak karena terkejut. Dia telah melihat Zundi, tapi dia belum pernah melihat Zundi yang gitu muda. Dia telah melihat Zundi, dan dia belum pernah melihat Zundi yang gitu mendominasi. Itu melawan langit. Terkejut, dia tanpa sadar mengangkat kakinya untuk mengejar dan melihat adegan itu terlalu mengasyikkan. Ye Chen melangkah maju, meraihnya, dan mengambil satu langkah ke langit, mengejarnya. Hanya suara samar yang kembali. Cepat pergi, Lingsan akan bertemu dalam 3 hari, jangan ikuti. Kui Niu melengkungkan bibirnya, tapi pada akhirnya dia tidak mengikuti, melihat untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan terbang menjauh. Di sini, Ye Chen menyusut sepenuhnya, kecepatannya sangat cepat, Hong Chen tidak lagi terlihat, dia mengikuti suara gemuruh, kecepatannya jauh di belakang Hong Chen. Betapa miripnya situasi saat ini dengan 100 tahun yang lalu, atau replika dari 100 tahun yang lalu. Di masa lalu, dia juga seorang semi-kaisar iblis surgawi, yang tidak dapat mengangkat kepalanya karena Liu Dao yang kuat. Hari ini, 100 tahun kemudian, masih ada Zundi iblis surgawi. Meskipun dia tidak memiliki 6 alam, dia memiliki dunia manusia. Bab 1569 di mana dia? Malam yang seharusnya hening ternyata tidak damai. Suara gemuruh memenuhi langit dan mengguncang bumi. Para biksu yang berlari untuk melihat area terlarang Wang Chuan semuanya ketakutan. Dengan keheranan di wajah mereka, bergegas ke arah mereka seperti air pasang. Ye Chen mengikuti suara gemuruh dan berlari sepanjang jalan. Setelah suara gemuruh mereda, dia duduk di sebidang langit dan bumi. Gitu dia melihatnya, dia melihat sosok berdarah dipaku ke langit dengan tombak. Itu adalah iblis berjubah hitam, yang dipenggal oleh Hong Chen. Meskipun iblis surgawi berjubah hitam sudah mati, ekspresinya ngeri, matanya menonjol dan pupilnya menyempit. Kematiannya sangat menyedihkan, dan dia benar-benar dirugikan. Dia disetubuhi sampai mati, dan dia tidak menyerah. Ye Chen melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat dunia manusia. Tanpa sadar, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih iblis berjubah hitam itu. Itu adalah tubuh semi kaisar, dan jika itu dimurnikan menjadi seorang jenderal kematian, itu akan sangat berbeda dengan langit. Namun, dia masih meremehkan Zundi, meskipun dia sudah mati, roh jahat dan keagungan masih ada. Telapak tangan yang dia ulurkan, nafas yang disentuhnya, ditusuk, dan tulang di tangannya patah. Dia segera menarik tangannya, dan mengaktifkan prinsip kekacauan, dengan paksa menekan aura pembunuh yang telah memasuki tubuhnya. Ya Tuhan! Zundi! Biksu yang bergegas mendengar suara itu, dan ketika dia melihat iblis berjubah hitam itu, dia sangat terkejut hingga hampir jatuh ke dalam kehampaan. Adegan berdarah itu membuat terlalu banyak orang pucat. Apa yang terjadi? Seorang kuasi kaisar dipenggal. Suara-suara terkejut datang dan pergi. Kaisar kuasi keluarga mana ini? Dan siapa yang menghancurkannya? Orang-orang yang bergegas menggunakan metode rahasia untuk mengintip. Tidak heran gerakan sebesar itu dapat menghancurkan distrik kuasi, dan pihak lain pasti distrik kuasi. Seseorang menginjakan kaki di langit dan bumi itu, tapi dengan kekuatan gaib yang besar, dia ingin menerima tubuh kaisar. Nasibnya tidak sulit dibayangkan, orang-orang itu belum menyentuh iblis berjubah hitam. Mereka ditabrak roh jahat, banyak orang dikuburkan di tempat, tubuh mereka hancur, dan jiwa mereka juga padam. Suara menghisap udara tiba-tiba terdengar,
Dan para penonton tiba-tiba mundur, ekspresi mereka terkejut. Fakta membuktikan bahwa Kaisar Semu adalah eksistensi yang mengerikan, dan tidak semua orang bisa melanggarnya sesuka hati. Ada contoh berdarah di depan Anda, jadi jangan terlalu memikirkannya. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh Zundi iblis surgawi berjubah hitam berubah menjadi abu terbang, dan bahkan tombak hitam pekat berubah menjadi abu, langsung melenyapkan pikiran para pelaku kesalahan, dan kembali menjadi abu. Ye Chen mengerutkan kening, dan diam-diam menarik diri dari kerumunan, pikirannya berpacu. Dia masih tidak tahu bagaimana ada iblis yang datang ke surga dan 10.000 domain, dan melalui saluran apa. Ada juga Hong Chen dan Liu Dao, seperti orang suci pelindung surga. Setiap kali iblis surgawi muncul, mereka akan mengejar mereka, meskipun mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Mereka memiliki naluri untuk membunuh iblis surgawi. Hal lain yang dia tidak tahu adalah kultivasi Hong Chen. Hanya dalam 200 tahun, adalah mungkin untuk mengangkat kerajaan dari orang suci menjadi Kaisar Semu. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa Kaisar Semu termuda di surga dan segudang domain baru berusia 3.000 tahun dibandingkan dengan dunia manusia. Taois Jiu Xiao terlalu jauh tertinggal, apalagi Kaisar Semu lainnya. Banyak misteri yang belum terpecahkan, dan kabut semakin tebal. Sayangnya, dia gagal mengejar Hong Chen kali ini. Aku tidak tahu di mana Hong Chen Sui dan Chu Lingyu berada. Di bawah sinar bulan malam, gumamannya ada di mana-mana. Kedua wanita yang tergila-gila itu mencari Hong Chen. Tapi sekarang Hong Chen muncul, tapi mereka tidak ada di sana. Sambil mendesah tak berdaya, dia mempercepat kecepatannya dan langsung menuju ke arah Lingsan untuk mencari Sakyamuni. Kaisar Yizun dipenggal. Berita itu menyebar seperti sayap. Simo langsung meledak menimbulkan kegemparan. Zhongzhou, Dong Huang, Simo dan Nanyu juga menerima berita satu persatu dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Betapa sulitnya membunuh Kaisar Zun, masalah ini terlalu aneh. Namun, Hong Chen, yang merupakan protagonis dari insiden ini, berkeliaran di luar area terlarang Wang Chuan seperti hantu. Dia masih sangat tumpul, menatap Wang Chuan dengan tenang, tapi berkata dengan kaku, "Di mana dia?" Singkatnya, air di Wang Chuan beriak, dan ombak melonjak ke langit. Setelah itu, prestise kaisar yang perkasa, dengan Wang Chuan sebagai pusatnya, menyebar keluar, seperti tangan besar yang tak terlihat, menyapu langit dan bumi, dan kemanapun ia lewat, gunung dan gunung raksasa berubah menjadi abu terbang. Simo gelisah lagi, dan terdengar suara kaget. 3 tahun lalu, api penyucian menjadi gila karena suatu alasan. Kaisar Wei mengamuk, dan banyak orang menderita bencana. 3 tahun kemudian, Wang Chuan juga mengalami kejang-kejang, dan kekuatan Kaisar menjadi lebih kuat daripada api penyucian. Namun, ketika Kaisar Wei yang merusak menyapu dunia manusia, itu seperti angin sepoi-sepoi, mengaduk rambut abu-abunya, dan hanya meniup debu di pundaknya, tanpa mengguncang tubuhnya. Jining Suang di Wang Chuan, menatap kosong, membuka mulut gioknya sedikit. Bagaimana mungkin Hong Chen? Di mana dia? Hong Chen berbicara lagi, meskipun kata-katanya datar, tapi bergetar. Kaisar pergi. Ubah jalan melawan langit misimu. Konyol. Di kedalaman sungai kelupaan, ada suara halus, yang sepertinya berasal dari zaman yang jauh. Itu adalah perubahan dan serak, dan juga membawa sentuhan kesedihan. Hong Chen tidak menanggapi, dan berbalik. Perlahan. Itu datang dengan cepat dan pergi diam-diam. Tapi pada saat dia pergi, matanya yang tumpul menatap Jining Suang di Wang Chuan. Terlihat bahwa pada saat itu, matanya bingung. Tidak hanya untuknya, tapi juga untuk anak itu di perutnya. Tapi setelah beberapa saat, dia bingung kemudian dia menghilang. Matanya kosong lagi. Dia pergi, tapi dia masih di Wang Chuan, mencengkeram perut bagian bawahnya, dengan semburan rasa sakit yang tajam. Hukuman Tuhan menghancurkan anaknya, mencoba melenyapkannya, untuk menghukum orang tuanya karena memperlakukannya. Tuhan tidak menghormati. Ye Chen tiba di kota kuno baru menjelang fajar. Ada banyak diskusi di kota, sebagian besar tentang apa yang terjadi tadi malam.
tubuh suci dan tubuh pejuang petir. Ye Chen mengabaikan diskusi dan memulai evolusi Zoltian, tapi dia tidak menghitung orang yang bereinkarnasi. Dia datang dan pergi dengan cepat tanpa meninggalkan jejak. Dia pergi dan memasuki teleportasi tujuannya sangat jelas, Lingsan. Untuk 2 hari berikutnya, dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat fajar di hari ketiga, dia tiba di kota kuno yang paling dekat dengan Lingsan, kota kuno Simo. Kota ini juga bisa dianggap sebagai simbol Simo. Ada juga patung batu Kaisar Buddha, berdiri di tanah, menerima pemujaan dunia, dan kekuatan makhluk hidup, membuatnya tampak hidup, seolah-olah masih hidup di dunia. Mungkin itu yang paling dekat dengan Lingsan. Mungkin Lingsan memiliki ceramah, yang membuat kota kuno ini jauh lebih makmur dari biasanya. Ada beberapa biksu yang datang untuk mendengarkan Dharma, dan banyak dari mereka adalah master. Sejak melangkah ke tanah gurun barat, mata Ye Chen menjadi jelas untuk pertama kalinya. Ada orang yang bereinkarnasi di kota ini. Dia melewati kerumunan yang ramai, dan mengabaikan teriakan dari warung pinggir jalan. Saya datang ke warung teh. Warung teh semuanya adalah biksu dalam kelompok kecil, dan seorang pria berjanggut menggertak, memuntahkan air liur dan bintang beterbangan di langit. Kata-katanya sangat menular dan menarik banyak penonton, yang semuanya adalah gosip. Ye Chen melirik dan mengenali siapa itu. Namanya Situhai. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah sesepuh dari keluarga Situ di Southern Chu dan Western Shu. Dari segi senioritas, Situhai masih paman Situnan. Tersenyum sedikit, Ye Chen melangkah, dan Situhai, yang masih menyemprot, terbawa olehnya. Tidak hanya Situhai, bahkan penonton berteriak dan berteriak. Saya bersenang-senang. Kami mendengarkan dengan antusias, siapa Anda? Entah dari mana. Ye Chen tidak berbicara, dan langsung membuang tas penyimpanan. Teman-teman, aku akan minum teh. Apakah kita kekurangan uang? Beberapa orang menerima batu asal, bahagia di hati mereka, dan beberapa memiliki temperamen panas kasar. Dia memarahi langsung, aku anak nakal, suasana hatiku salah. Ye Chen memutuskan untuk tidak melakukannya, mengeluarkan cambuk ajaib, dan berbalik. Saya ingin menghabiskan $2 untuk memadamkan ketidakpuasan saya, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah, tapi seseorang hanya mencari kesenangan. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan orang yang dikutuk itu jatuh. Sekarang, dunia sunyi, dan Ye Chen pergi di bawah pengawasan semua orang. Ini luar biasa, tidak apa-apa untuk berpura-pura. Banyak orang diam-diam menelan ludah mereka, membenamkan kepala mereka dalam minum teh, dan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka yang diperkosa tidak kekurangan tingkat orang suci. Mereka berlutut gitu bertemu satu sama lain, berpikir dengan pantat mereka. Mereka juga tahu kekuatan tempur Ye Chen, dan dia adalah tuan yang kokoh. Situhai juga jujur, dengan senyum kering di wajahnya, yang lebih jelek daripada menangis. Senior, ada apa dengan menangkapku? Teriakan yang mendominasi tiba-tiba pecah, mengejutkan para pejalan kaki di jalan. Saat menunggu untuk melihat, Situhai sudah dimasukkan ke dalam chaos cauldron oleh Ye Chen. Yan Long yang mundur di kuali juga terbangun, melirik Situhai dari atas ke bawah, meskipun dia belum pernah melihat orang ini. Dia tahu bahwa dia adalah reinkarnasi, tapi dia tidak tahu dari keluarga mana itu, seharusnya menjadi lelucon. Ye Chen melirik ke kuali, lalu mengorbankan api peri, guntur langit, dan sumber tubuh suci. Kultivasi Situhai tidak terlalu tinggi, hanya di tingkat kekaisaran, dan itu adalah darah biasa. Gitu dia menemukannya, dia secara alami akan membantunya. Ketika dia bertemu Situnan, dia juga bisa menyemprotnya. Tubuh pertempuran yang cepat, dan menggelegar. Tubuh pertempuran yang menggelegar ada di sini. Sambil berjalan, lolongan serigala datang dari suatu tempat, bergema di seluruh kota kuno Simo, membuat jalanan yang sudah berisik menjadi mendidih. Di luar Lingsan, badan pertempuran diblokir, dan sedang bertarung dengan pangeran dari klan iblis saat ini. Menunggu lama, aku hanya menunggu ini keluar. Kerumunan orang berbondong-bondong ke teleportasi susunan di kota. Tubuh pertempuran guntur melawan pangeran dari klan monster,
Pertempuran ini seharusnya luar biasa. Lebih baik terlambat daripada tepat waktu. Mata Ye Chen berbinar, dan dia langsung pergi ke arah teleportasi, secepat ketakutan. Bab 1570 Tianjiao berdiri berdampingan. Gunung Lingsan di gurun barat tenang dan damai. Itu seperti Buddha besar yang duduk bersila, penuh kecemerlangan. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan suara Hongzong dan Dalu bergema. Ini adalah Gunung Suci Buddha. Menurut legenda, Kaisar Buddha pernah duduk bermeditasi di sini dan merealisasi dharma tertinggi. Sejak saat itu, umat Buddha menganggap gunung ini sebagai tempat suci umat Buddha dan memujanya dengan khusyuk setiap hari. Itu adalah simbol gurun barat, seperti Buddha yang berdiri di negeri ini sejak zaman kuno, berdoa untuk semua makhluk hidup, memberi orang kekuatan berpikir, menyebarkan agama Buddha secara luas, dan Zen agama Buddha diteruskan dari sini. Langit baru saja terbit, dan Lingsan sudah penuh dengan orang, hanya karena Sakyamuni ingin mengajarkan Dharma di sini. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini dengan kagum. Yang mereka dengarkan adalah Dharma, dan yang mereka hormati adalah Kaisar Agung Agama Buddha. Di luar Lingsan, ada juga banyak orang. Jika Anda perhatikan baik-baik, ada orang yang berkelahi, dan gemuruhnya keras. Di satu sisi adalah pangeran dari klan iblis, seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, dengan kaki di laut iblis dan punggungnya di tanah liar. Satu sisi adalah tubuh pertempuran yang menggelegar, dan orang-orang seperti dewa perang, memandang dunia dengan jijik. Pertarungan antara keduanya cukup bergejolak, dan langit bergemuruh, memekakan telinga, dan dunia terkejut. Itu tubuh pertempuran Thunderbolt. Para biksu yang datang kemudian semua memandangi tubuh pertempuran dengan mata berbinar. Itu benar-benar menelan gunung dan sungai dengan amarah. Benua Xuan Huang penuh dengan bakat. Aku benar-benar meremehkannya. Di satu sisi langit, putra Dewa Protos tersenyum, matanya penuh godaan. Di mata raja ini, dia bukan apa-apa. Putra Dewa Iblis itu mencibir, dengan aura ganas. Kakak Huang, gaya bertarungnya tidak sederhana. Seorang wanita berbaju putih berbisik di sisi kerumunan. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita ini. Bukankah dia Phoenix Immortal dari klan Phoenix? Dia juga datang, dan saudara kaisar yang dia bicarakan, tentu saja, adalah putra dewa dari klan Phoenix. Putra Dewa Phoenix tertawa menggoda, tubuh dewanya kuat, dan dia memandang dunia dengan jijik. Angkat tanganmu untuk menghancurkannya. Mereka semua adalah balok dan badut yang melompat. 9 hari, mata peri itu dalam dan tak terbatas menghadap ke 4 arah. Sama seperti kehidupan sebelumnya, penuh energi. Ye Chen datang, dengan senyum di wajahnya, tubuh pertempuran guntur yang bertarung melawan putra Dewa Iblis. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa tubuh pertempuran adalah reinkarnasi dari Xiao Chen. Putra Raja Perang jelas merupakan puncak keberadaan di kampung halamannya, layak berdiri bahu-membahu dengan raja-raja dinasti Chu besar. Ketika iblis menyerbu, dia juga mempertahankannya dengan darah. Apakah itu Dacu, atau Xuan Huang ini, putra Raja Perang? Mereka tidak mencemarkan nama baik para pendahulu mereka. Ye Chen tersenyum puas. Xiao Chen benar-benar memiliki wajah panjang untuk Dacu. Darah dari tubuh pertempuran itu tak tertandingi. Dan harta sucinya sangat luas dan agung, yang membuat darah suci kunonya gelisah, yang sangat luar biasa. Kultivasi Xiao Chen sangat memuaskan, berada di level suci. Bakat ini benar-benar bertentangan dengan langit. Kemudian lihat cucu dari klan iblis, orang yang menyerang itu kejam, dengan wajah ganas, dan dia juga telah dipromosikan menjadi orang suci, sepenuhnya menyatu dengan sumber dan para dewa, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi kekuatan kuno. Reruntuhan masa lalu. Kamu jauh di belakang. Ye Chen mencibir, percaya diri pada Xiao Chen, cukup untuk menghancurkannya. Dia tidak segera membuka blokir Xiao Chen, tapi mencari di tempat lain. Ada beberapa kenalan di sini. Dia melihat putra dewa ras dewa dan putra dewa ras iblis di antara kerumunan. Sampai jumpa lagi. Musuh lama semuanya telah maju menjadi orang suci, dan kekuatan tempur mereka juga meningkat secara dramatis.
Ketika dia melihat Dewa Putra Phoenix dan Feng Xian, cahaya dingin melintas di matanya. Khusus untuk Feng Xian, dia tidak bisa menahan niat membunuhnya. Jika bukan karena dia, tidak akan ada pertempuran berdarah berturut-turut di pekan raya di Yaochi, kota kuno Donghuang, dan reruntuhan kuno. Dialah yang memanggil Jinwu dan Kunpeng untuk mencegat dan membunuh teman lamanya di wilayah selatan, yang menyebabkan pembantaian yang lebih besar. Kunpeng dan Jinwu menjadi gila dan menyebabkan pembantaian, dan akibatnya banyak orang yang bereinkarnasi mati. Memikirkanku berulang kali, jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Ye Chen mendengus dingin. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Feng Xian, karena dia memberi Feng Huang banyak wajah dan menahan tangannya beberapa kali, tapi pihak lain masih tidak bermoral. Jika itu masalahnya, maka dia akan membayar harganya. Darah. Semakin banyak orang berkumpul, dan banyak teman lamanya juga datang, seperti 9 dewa dari keluarga kaisar. Dia sepertinya tidak tumbuh dewasa, dia masih seorang gadis. Orang-orang di sekitarnya merasa tidak wajar, gadis kecil ini sangat galak. Orang suci termuda di Xuan Huang, dia adalah orang pertama yang berani mengejar dan membunuh Kaisar Selatan. Dia tidak memperhatikan tatapan aneh dari Zhou Fang, dan menatap Xiao Chen dengan mata besar. Kamu sangat tampan. Ye Chen melirik Xiao Juxian, lalu mengalihkan pandangannya untuk melihat ke tempat lain, dan melihat putra dewa dari klan naga, putra dewa dari klan penyihir, putra dewa dari klan barbar, Dewi Ras Kuno dan Dewi Ras Roh datang bersama-sama ke sini. 5 orang adalah satu kelompok, semua orang di Xuan Huang mengetahuinya. Selama ada Dewi Naga, pasti ada Dewi Ras Roh di belakangnya. Saat Dewi Ras Roh tiba, Dewi Ras Wu akan mengikuti, diikuti oleh Dewi Ras Kuno, dan pria besar dari Dewi Ras Barbar pasti akan ada di sana. Di mana Yaochi? Mengapa kamu tidak datang? Mata naga putra Dewa Naga berkedip. Dia melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat Dewa Timur favoritnya Yaochi. Dia sedikit kecewa, perasaannya sia-sia. Yao kolam apa, aku cukup. Dewi Lingzu melengkungkan bibirnya, penuh kecemburuan. Long Jie, mengapa kamu tidak pulang? Kamu dapat ditemukan di mana-mana. Wajah putra Dewa Klan Wu menjadi gelap. Katakan lagi, percaya atau tidak aku akan menghajarmu. Dewi Sukuro memelototi putra Dewa Rasu. Jangan menakuti dia, bibiku. Ki tidak baik. Dewi dari suku kuno berhenti. Sepertinya siapa yang memiliki temperamen yang baik. Aku tidak takut berkelahi. Putra barbar melangkah maju. Pria besar itu sangat menarik perhatian. Pergilah. Putra dari klan penyihir memarahi. Hei. Pertarungan di sisi lain panas, dan sisi mereka juga penuh dengan bubuk mesiu. Sudut mulut kuartet sedang menonton. Dewa dan Dewi ini bisa bermain, dan mereka semua aneh. Ye Chen juga ingin tertawa, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Masih melihat sekeliling, dia menemukan putra dewa dari klan Jiwa dan putra dewa dari klan Mei di tengah kerumunan, tanpa kecuali semua musuh ibunya. Yang paling membuatnya takut adalah kekosongan, dan ada bayangan hitam menjulang. Itu adalah Dewa Nirvana, dan dia juga ini dia Shenlong, yang tidak bisa melihat kepala tapi melihat ujungnya, sehingga tidak mungkin untuk dijaga. Kaisar juga datang, menyamar, menarik napas dan darahnya, dan berdiri di tengah kerumunan. Ada juga Shizun, yang menunjukkan wajah aslinya, dengan harta yang khusyuk di belakang kepalanya aura Buddhisme dan Taoisme sangat cerah. Setelah Shizun, ada seorang wanita yang tiada taranya keanggunan, kecantikan nomor 1 Xuan Huang Beiwei. Itu adalah Bei Sheng. Gitu dia muncul, dia menarik perhatian dari segala arah. Penampilannya tidak lemah. Mendesa tiba-tiba, sebelum reruntuhan kuno, dunia berpikir bahwa Xuan Huang Bei Sheng adalah seorang pria. Jika bukan karena tubuh suci, mereka tidak akan tahu bahwa Bei Sheng adalah seorang wanita, dan dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Ye Chen terbatuk dan merasa tidak nyaman. Memikirkan malam itu adegan menelanjangi. Bei Sheng memalukan. Hah, Pangeran Xuan Wu. Ketika Ye Chen terbatuk, seseorang di kerumunan berseru.
Mendengar ini, Ye Chen menyingkirkan pikirannya yang memalukan, dan melihat ke satu sisi, dan 4 sosok telah berkumpul. Itu memang Xuan Wu. Di sampingnya, ada Pangeran Baihu dan Pangeran Qinglong dan Putri Suzaku. Ye Chen heran bahwa sebagian besar dari ribuan orang di wilayah selatan telah kembali ke tanah leluhurnya mereka. Tapi mereka keluar seperti lembu kui, kebanyakan dari mereka keluar untuk berlatih. Bagaimana mereka bisa tumbuh tanpa melewati angin dan hujan? Mereka berempat juga menarik perhatian semua arah. Mereka semua adalah pangeran dan putri dari keluarga kaya, dan nenek moyang mereka semuanya adalah kaisar. Tak satu pun dari mereka adalah karakter yang kejam, dan mereka semua memiliki kecemerlangannya sendiri kemanapun mereka pergi. Mereka latar belakangnya memang sangat kuat. Baihu dan Pangeran Xuanwu baik-baik saja, tapi Pangeran Qinglong dan Putri Suzaku terlihat tidak senang. Pangeran Qinglong memandangi putra dewa dari klan naga, satu Qinglong dan Changlong lainnya. Keduanya leluhurnya kehancuran besar, tapi mereka adalah dua cabang darah, dan telah ada keluhan dan keluhan sejak zaman kuno, dan mereka adalah tidak dangkal. Adapun Putri Suzaku, dia menatap dingin ke arah putra Dewa Phoenix dan Feng Xian. Mereka juga leluhurnya, yaitu Hong Huang Yuan Feng, dan sejak zaman kuno, ada keluhan dan keluhan di antara mereka. Ye Chen terkekeh, menatap seorang pemuda berjubah ungu yang berasal dari Tatian. Itu adalah Pangeran Qilin, juga dikenal sebagai Kaisar Selatan. Dia juga datang, dan menjadi orang suci sesuai keinginannya, dan dia tidak pernah kembali ke tanah leluhurnya bersama klan Qilin. Kedatangannya membuat Bei Sheng sangat malu. Di reruntuhan kuno di masa lalu, karena jalang itu Ye Chen, Nandi dipukuli dengan linglung. Sudah selesai, mari kita bicara lagi. Nandi tersenyum pada Bei Sheng. Apa yang kamu bicarakan, aku tidak punya waktu. Bei Sheng langsung balas berteriak, dan emosinya sangat panas saat melihatnya. Aku bebas, ayo mengobrol. Xiao Juxian terkikik, matanya yang besar berbinar. Kamu gadis kecil, apakah kamu belum menyelesaikan skor denganmu? Nandi melirik Xiao Juxian. Perjamuan Kunlun di Zhongzhou di masa lalu dikejar oleh Di Juxian, yang sangat memalukan. Tidak mungkin, dia adalah orang bijak pada saat itu, dan Kaisar Juxian adalah orang suci. Dia tidak bisa melakukannya, jadi dia hanya bisa lari. Sekarang, dia juga seorang suci, jadi dia harus menemukan jalan kembali. Xiao Juxian tidak menganggapnya serius, dia tidak pernah mengajak berkelahi, siapa yang takut pada siapapun. Ye Chen masih memindai langit, Shizun, Nandi, Bei Sheng dan Zhong Huang semuanya telah tiba. Tapi kutu buku dari Dongsen Yaoqi hilang, Jining Suang yang bereinkarnasi. Bukankah seharusnya kamu mencari tempat untuk membaca lagi? Ye Chen menyentuh dagunya, dan pemandangan indah di alam Changlan muncul lagi di Shanghai. Bao Buki sedang mengasah pisaunya di rumah, siap meniduriku. Saya tidak tahu, jika dia mengetahui ekspresi apa yang akan dimiliki Jining Suang ketika dia berada di Wangchuan saat ini. Saya tidak tahu, jika dia tahu bahwa Jining Suang telah memulihkan ingatannya, apakah dia akan takut untuk buang air kecil di tempat? Masih ada orang yang datang dari segala arah, dan ada banyak pelaku kejahatan, menaungi pusat perhatian tubuh perang dan anak dewa dari ras monster. Shizun, Kaisar Selatan orang suci utara, Kaisar Tengah, Dewi Sembilan klan kuno, Putra Baptis Phoenix, tubuh dewa Nirvana, Pangeran dan putri keluarga kerajaan wilayah selatan, Kaisar Sembilan dewa, tubuh pertempuran, ras jiwa putra dewa, pesona anak dewa. Seseorang menghitung mundur, menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, dan ada gitu banyak pelaku kejahatan. Mengapa kamu tidak melihat Dewa Timur Yaoqi? Sayang sekali tidak ada tubuh suci kuno yang sunyi, dan tidak ada Pangeran Kunpeng dan Jinwu yang dipenggal. Ada juga murid Dewa Pedang dan Dewi Aula Alkimia. Jika Kunlun Su, Daxia benar-benar semarak ketika para dewa dan dewi dinasti ada di sini. Bintang-bintang bersinar, tren emas. Era ini milik mereka. Orang tua ini tampaknya telah melihat yang tragis perjuangan antara Kaisar dan Dao.
Melihat mereka masing-masing orang tua semua kecewa, ini akan menjadi jalan berdarah. Ini akan hidup di mana-mana. Ye Chen bergumam. Dengan mata peri, dia bisa melihat lebih jelas. Selain yang ada di sisi terang, ada banyak keberadaan yang menakutkan dalam kegelapan. Garis keturunan dan asal-usulnya sangat kuat, tapi tidak jelas. Dan masing-masing membawa warisan abadi, yang sangat kuat.